Halo anak-anak ibu semua, selamat pagi, salam Fransiskus Pace Ebene. Nah, hari ini kita akan kembali lagi belajar tentang tema 3. Nah, anak-anak ibu semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Supaya segala pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Tuhan dan selalu dibimbing dan diberi kepintaran kepada kita dari Tuhan. Nah, anak-anak ibu semua, setelah kita selesai berdoa, anak-anak semua kembali mempersiapkan ataupun membuka buku Bu Petik 2C-nya. Kembali membuka buku Bu Petik 2C-nya. Kita masing masuk ke tema 3, yaitu tugasku sehari-hari, dengan subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah. Dalam subtema 2 ini, hari ini kita akan belajar tentang muatan matematika. Dalam subtema 2 ini kita hari ini belajar muatan matematika. Anak-anak semua buka bukunya halaman 41. Buka buku Bu Petik 2C-nya halaman 41. Di sana kita lihat pembelajaran muatan matematika. Perhatikan semua bukunya. Dalam muatan matematika ini kita akan belajar tentang bagian A, yaitu kesetaraan nilai sekelompok pecahan uang. Kesetaraan nilai sekelompok pecahan uang. Kesetaraan maksudnya di sini anak-anak ibu semua, nilai mata uang yang sama dengan beberapa mata uang lainnya. Maksudnya di sini kesetaraan ini tadi dikatakan bahwa nilai mata uang yang sama dengan beberapa mata uang yang lainnya. Kita lihat di buku kita bagian A, kesetaraan nilai sekelompok pecahan uang. Kesetaraan tadi dijelaskan bahwa nilai mata uang yang sama dengan beberapa mata uang lainnya dalam nilai sekelompok. Sekelompok itu maksudnya satu kelompok mata uang yang nilainya sama. Nilai sekelompok pecahan uang dapat dihitung. Anak-anak semua, nilai sekelompok pecahan uang dapat kita hitung. Caranya dengan menjumlahkan nilai dari setiap pecahan uang. Bagaimana caranya? Kita lihat di bawah bagian A. Perhatikan semua bukunya. Di sana kita lihat di bawah bagian A terdapat 7 mata uang koin. Kita lihat 7 uang koin di bawah. Kita lihat yang pertama itu ada 4 koin yang sama jumlahnya. Dan yang sama nilainya, yaitu sama-sama nilainya sebesar 500 rupiah. Sama-sama nilainya sebesar 500 rupiah. Ada 3 koin lagi yang sama juga nilainya, yaitu 1.000 rupiah. Dari ketujuh koin itu, mereka memiliki sama-sama nilai mata uang yang sama. Di mana tadi kesetaraan nilai itu dikatakan bahwa nilai mata uang yang sama dengan beberapa mata uang lainnya. Kita lihat seperti yang di bawah ini. Kita lihat seperti uang koin di bawah ini. Ada 4 uang koin yang memiliki nilai yang sama. Memiliki nilai mata uang yang sama. Koin itu nilai mata uangnya yaitu 500 rupiah. Sedangkan koin yang berbeda di sampingnya yaitu nilainya sebesar 1.000 rupiah. Ada 3 koin yang nilainya sebesar 1.000 rupiah. Bagaimana tadi caranya untuk melihat
pecahan uang dapat dihitung. Nah, bagaimana tadi caranya? Nah, caranya tadi dengan menjumlahkan nilai dari setiap pecahan uang. Nah, caranya anak-anak semua, kita dapat menjumlahkan nilai mata uang setiap pecahan uang. Nah, kita lihat yang pertama ada nilai mata uang sebesar 500 rupiah. Nah, 500 rupiah ditambah dengan 500 rupiah menjadi 1000 rupiah. Nah, setelah kita jumlahkan 1000 rupiah ditambah lagi dengan 500 rupiah menjadi 1500 rupiah. Nah, ditambah lagi ke 500 rupiah menjadi 2000 rupiah. Nah, jadi anak-anak ibu semua, keempat koin yang nilainya 500 rupiah itu, nah setelah kita jumlahkan, nah kita dapat melihat hasilnya sebesar 2000 rupiah. Nah, dari keempat koin 500 rupiah itu, setelah kita jumlahkan keempat koin tersebut, nah kita dapat melihat hasilnya sebesar 2000 rupiah. Nah, 2000 rupiah. Nah, setelah itu kita jumlahkan ke koin yang sama pecahan uangnya, yaitu 1000 rupiah. Nah, tadi ada hasilnya 2000 rupiah. Nah, setelah itu kita jumlahkan ke 1000 rupiah. Nah, 2000 ditambah 1000 hasilnya 3000. Nah, 3000 ditambah 1000 hasilnya 4000. Nah, 4000 ditambah 1000 hasilnya 5000. Nah, jadi ketujuh koin itu setelah kita jumlahkan anak-anak ibu semua, kita akan melihat ataupun mendapat hasilnya sebesar 5000 rupiah. Nah, setelah kita menjumlahkan, karena tadi dikatakan nilai sekelompok pecahan uang itu dapat kita hitung. Nah, dapat kita hitung dengan cara menjumlahkan nilai mata uang tersebut. Nah, setelah kita jumlahkan tadi dari ketujuh koin tersebut, nah kita dapat melihat hasilnya sebesar 5000 rupiah. Nah, itulah hasilnya dari ketujuh uang koin tersebut. Nah, hasilnya sebesar 5000 rupiah. Nah, kita lihat yang di bawahnya ada uang kertas. Nah, ada uang kertas di mana yang pertama uang kertas itu harganya sebesar 2000 rupiah. Nah, yang di sampingnya juga ada 2000 rupiah, sedangkan yang di sampingnya jumlah mata uangnya 1000 rupiah. Nah, di sini juga anak-anak ibu semua, sama seperti yang di atas tadi, cara menjumlahkan nilai dari setiap pecahan uang. Nah, kita disuruh menjumlahkan nilai dari setiap pecahan uang. Nah, kita lihat yang pertama, uang kertas yang pertama nilainya sebesar 2000. Nah, nilainya sebesar 2000. Nah, pasti anak-anak ibu semua sudah mengenal uang kertas harga 2000 rupiah. Nah, dilihat lagi yang di sampingnya ada uang kertas sama hasilnya, yaitu 2000 rupiah. Nah, jadi kita menjumlahkan 2000 ditambah 2000, kita dapat 4000. Nah, 4000 itu anak-anak ibu semua kita jumlahkan lagi ke 1000 rupiah. Nah, jadi hasilnya sebesar 5000 rupiah. Nah, jadi dari ketiga uang kertas itu setelah kita jumlahkan, nah kita dapat melihat hasilnya sebesar 5000 rupiah. Nah, begitulah cara menjumlahkan ataupun begitu cara
menghitung pecahan uang. Nah, kita dapat menjumlahkan nilai dari setiap pecahan uang tersebut. Nah, kita lihat bagian B. Kesetaraan nilai pecahan uang dan harga barang. Nah, kesetaraan nilai pecahan uang dan harga barang. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi bahwa kesetaraan itu nilai mata uang yang sama dengan beberapa mata uang lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan kesetaraan. Nah, nilai mata uang yang sama dengan beberapa mata uang lainnya. Nah, kita lihat bagian B. Kamu tentu pernah membeli suatu barang. Nah, anak-anak Ibu semua pasti pernah membeli sesuatu barang. Nah, contohnya apa? Nah, mungkin anak-anak Ibu membeli mainan. Nah, membeli bola bagi anak-anak Ibu yang laki-laki. Nah, sedangkan bagi anak-anak Ibu yang perempuan pernah membeli boneka, membeli alat masak-masak ataupun lain sebagainya. Nah, pasti anak-anak Ibu semua pernah membeli suatu barang. Nah, ketika anak-anak Ibu membeli suatu barang itu, nah, pasti anak-anak Ibu menggunakan uang. Nah, kenapa? Nah, kalau tidak ada uang kita, nah, tentu kita tidak bisa membeli barang apa yang kita inginkan. Nah, anak-anak Ibu semua, kalau kita tidak punya uang, nah, anak-anak Ibu pasti tidak bisa membeli apa yang anak-anak Ibu inginkan. Contohnya, anak-anak Ibu ingin membeli bola. Nah, pasti anak-anak Ibu harus mempunyai uang. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa membeli barang itu, bola itu. Nah, kalau kita tidak punya uang, nah, kita tidak bisa membeli bola itu. Nah, itu pentingnya uang. Nah, uang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kita, nah, memenuhi keinginan kita. Nah, ketika kita membeli sesuatu, kita harus menggunakan uang. Nah, bukan cuma untuk membeli mainan ataupun lain sebagainya. Nah, tetapi kalau kita tidak punya uang, nah, kita tidak bisa makan. Nah, kenapa? Karena kalau kita membeli makanan pokok kita, nah, kita harus menggunakan uang. Nah, kalau kita tidak punya uang, kita tidak bisa membeli apa-apa. Nah, setiap barang mempunyai harga tertentu. Nah, anak-anak Ibu semua, setiap barang itu mempunyai harga yang berbeda-beda. Nah, setiap barang mempunyai harga yang berbeda-beda. Nah, contohnya, anak laki-laki membeli bola. Nah, sedangkan anak perempuan membeli boneka. Nah, pasti dari kedua barang tersebut memiliki harga yang berbeda. Nah, memiliki harga yang berbeda. Nah, harga bola dengan harga boneka memiliki harga yang berbeda. Nah, ataupun harga tertentu. Nah, harga adalah nilai suatu barang. Nah, anak-anak Ibu semua, harga itu merupakan nilai suatu barang. Nah, kita harus menukarkan uang yang setara nilainya dengan harga barang tersebut. Nah, ketika kita membeli sesuatu, nah, contohnya harga barangnya 10.000. Nah, kita bisa ataupun kita dapat menukarkan uang yang setara, maksudnya uang yang sama. Nah, sama nilainya dengan harga barang tersebut. Nah, perhatikan contohnya. Nah, perhatikan contoh. Di sana ada contoh, ada barang sapu. Nah, ada jenis barangnya di sini adalah sapu. Nah, kita lihat bahwa harga sapu itu sebesar Rp12.000. Nah, harga sapu itu sebesar Rp12.000. Nah, dapat ditukar dengan uang yang setara nilainya. Nah, kita lihat yang pertama, tadi dikatakan bahwa
harga sapu itu sebesar Rp12.000. Nah, kita lihat yang pertama di sana. Di sana ada uang untuk menukarkan dengan nilai yang setara. Nah, kita lihat di sana dalam kotak yang pertama, kita lihat ada uang kertas, ada 4 uang kertas. Nah, di sana 4 uang kertas itu memiliki jumlah yang sama. Nah, memiliki jumlah yang sama. Kita lihat yang paling belakang ada uang kertas seharga Rp5.000. Nah, ada uang kertas seharga Rp5.000. Nah, uang 1.000 ada 2. Nah, uang 1.000 ada 2. Nah, di sana kita bisa jumlahkan bahwa uang kertas 2 itu yang harganya 5.000. Nah, kalau kita jumlahkan pasti jumlahnya 10.000. Nah, 10.000 ditambah dengan 2.000. Nah, jumlahnya tetap 12.000. Nah, sama juga seperti yang di bawahnya. Nah, ada uang kertas 10.000 dan ada uang kertas 2.000. Nah, kita lihat yang di sampingnya lagi ada uang kertas 5.001, uang kertas 2.003. Nah, uang kertas 1.001. Nah, kita lihat yang paling atas ada uang kertas sebanyak 6. Nah, ada uang kertas 2.000 sebanyak 6 ya, yang jumlahnya sama-sama 12.000. Nah, anak-anak ibu semua, ketika kita menukarkan uang itu, nah, ketika kita membeli barang, nah, kita bisa menukarkan dengan uang yang sama, nah, yang setara nilainya. Nah, untuk membeli barang yang kita inginkan seperti harga sapu tadi yaitu 12.000. Nah, anak-anak ibu semua, kita lihat PowerPoint ibu yang terakhir. Nah, kita lihat PowerPoint ibu yang terakhir. Nah, perhatikan pecahan uang berikut. Nah, perhatikan pecahan uang berikut. Nah, kita di sini disuruh urutkan pecahan uang tersebut dari yang terkecil. Nah, kita disuruh mengurutkan pecahan uang tersebut dari yang terkecil. Nah, kita lihat dari kelima pecahan uang itu, nah, kita disuruh mengurutkan mulai dari terkecil ke yang terbesar. Nah, di sana pecahan uang yang terkecilnya kita lihat harganya sebesar Rp200. Nah, itulah uang yang terkecil. Nah, setelah Rp200.000, nah, ada di sampingnya Rp1.000. Nah, Rp1.000. Nah, kita lihat ketiga uang kertas itu yang mana nilai pecahan uangnya yang paling kecil, yaitu harganya sebesar Rp2.000. Nah, setelah Rp2.000, nah, kita lihat lagi pecahan uang yang terkecil. Nah, yaitu Rp10.000. Nah, sedangkan yang terakhir paling besar nilai pecahan uangnya yaitu sebesar Rp20.000. Nah, jadi susunannya anak-anak ibu semua, pecahan uang yang kita urutkan mulai dari kecil yaitu Rp200, Rp1.000, Rp2.000, Rp10.000 dan Rp20.000. Nah, itu urutannya mulai dari terkecil ke yang terbesar. Nah, kalau kita mengurutkan mulai dari yang terbesar ke yang terkecil, nah, kita mulai yang pertama, kita lihat dari kelima pecahan uang tersebut. Nah, kita lihat yang paling terbesar yaitu Rp20.000. Nah, setelah Rp20.000, nah, kita buat lagi Rp10.000. Nah, setelah itu Rp2.000, Rp1.000 dan yang paling terkecil Rp200. Nah, itu mata uang ataupun pecahan uang yang paling kecil. Nah, itulah anak-anak ibu, kalau kita mengurutkan
pecahan uang mulai dari terkecil ke yang terbesar dan yang terbesar ke yang terkecil. Nah, itulah materi kita hari ini dalam muatan matematika. Nah, anak-anak ibu semua, inilah materi kita hari ini dalam muatan matematika tentang kesetaraan nilai sekelompok pecahan uang dan kesetaraan nilai pecahan uang dan harga barang. Nah, itulah materi kita hari ini dalam muatan matematika. Nah, anak-anak ibu semua, nanti ibu akan kirimkan video pembelajaran kita ini supaya anak-anak ibu dapat mengulang kembali video pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak ibu, sekian materi kita. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace e Bene, dan salam sehat untuk kita semua.